Pentolan PDIP terlibat dalam mega korupsi EKTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah, tapi tidak tersentuh hukum. Masyarakat tidak hilang ingatan tentang kasus mega korupsi EKTP yang menyeret Setia Novanto sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Setia Novanto dengan gamblang menyebut ada dua politisi PDIP, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya masing-masing menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menjawab di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Iya, dalam kesaksiannya di sidang kasus KTP elektronik hari ini, terdakwa yang juga mantan Ketua DPR Setia Novanto menyebutkan ada aliran dana dari pengusaha Andi Narogong selaku pemenang tender proyek ke beberapa anggota DPR melalui keponakan Setia Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Yang pertama, dua nama dari kursi pimpinan Komisi 2 DPR, Hairuman Harahap sebagai Ketua Komisi 2 DPR saat pembahasan proyek berlangsung, dan Ganjar Pranowo, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, disebut Setia Novanto menerima aliran dana masing-masing senilai 500.000 dolar Amerika. Selain itu, Setia Novanto juga menyebut dua nama lain yang kini menduduki posisi menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Pertama, Setia Novanto menyebut Puan Maharani menerima 500.000 dolar Amerika saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan proyek KTP elektronik di DPR, dan Pramono Anung yang ketika itu menduduki jabatan Wakil Ketua DPR disebut Novanto menerima aliran dana 500.000 dolar. Novanto menuturkan bahwa uang tersebut diserahkan melalui orang kepercayaannya, Made Oka Masagung. Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat mendatangi kantor DPC PDIP Kabupaten Subang untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota. Alasan pengunduran diri selain karena merasa tidak nyaman, juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan datang. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menyatakan tidak ambil pusing dengan mundurnya ratusan kader. Ciko menyatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa. Nah, insaf deh Pak, tolong kasih tahu dah sama teman-teman situ. Udah deh insaf deh, nggak usah korupsi, nggak usah apa sih ya. Apa jadinya nanti kalau ketua DPR terlibat? Atau mungkin Mbak Puannya, karena sudah disebut di dalam persidangan Setia Novanto, ada dua nama yang menerima 500.000 US dollar, yaitu Mbak Puan dan Pramono Anung. Belum lagi suaminya. Ini urusan serius. Betapa galaunya PDIP. Ya, serius. Dan masih dengan gaya sombongnya, masih berteriak-teriak. Terus mendiskreditkan nama Bapak Jokowi. Masih berteriak, ya, mau coba melawan Pak Jokowi. Pak Jokowi milik rakyat. Bapak Jokowi itu legenda hidup. Akan dijaga oleh Bapak Prabowo. Tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena Bapak Jokowi tidak korupsi. Pak Prabowo tidak korupsi. Yang korupsi, ya kalian. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi EKTP meski sudah terucap di ruang persidangan. Bahkan keduanya juga tidak pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Dalam program Rosi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan PDI Perjuangan tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu. PDI Perjuangan mendorong agar KPK menjaga independensi dan harus bebas dari kekuatan politik. Saya tidak pernah menyebut Demokrat, yang jelas adalah sebuah konflik Partai berkuasa, partai di mana kita lihat dinamika politik Partai Golkar kan tidak begitu mudah terkait dengan Bapak Setia Novanto misalnya.
dengan Pak Ade Komarudin, dengan berbagai persoalan-persoalan internal partai, karena semua berorientasi hanya pada kekuasaan. Dan kemudian ketika politik menjadi begitu liberal, maka yang terjadi adalah praktek-praktek seperti ini, sebuah persekongkolan kekuasaan. Ini yang juga kami dorong untuk dihabisi, dilawan dalam pengertian penegakan hukum. Karena itulah menjadi tanggung jawab KPK juga untuk betul-betul tidak tergoda oleh persoalan politik tersebut. Setidaknya ada dua hal yang penting untuk digarisbawahi dari fakta tersebut. Pertama, politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung tidak tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan sebagaimana mestinya. Kedua, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. KPK sudah berada di bawah kendali partai PDIP, sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Saudara, kalau hari ini bangsa kita melihat fenomena ya ditangkapnya para elit parpol, kader-kader partai politik, ya karena benar seperti kata Ibu Irma. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Jadi biang keladi carut-marut bangsa ini sudah jelas kita lihat. Saudara, buka TikTok, buka Google, ketik korupsi kader PDIP. Kita akan lihat puluhan, ratusan berita tentang penangkapan. Apakah itu di TikTok? Apakah itu di sosmed? Hari ini penegak hukum sedang getol-getolnya bergerak. Apakah ini gara-gara Mulyono? Bukan. Ini gak ada urusannya dengan Bapak Mulyono. Ini adalah gerak cepat Bapak Prabowo, bersih. Dan kebetulan kader PDIP yang terlibat. Karena memang banyak kader PDIP yang korup. Penangkapan Paulus Thanos ibarat guntur yang menggelegar di tengah malam. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, buronan kakap kasus mega korupsi IKTP ini akhirnya diringkus. Ini bukan sekadar berita biasa. Ini sinyal bahwa gerbang neraka mulai terbuka bagi para elit koruptor yang selama ini bersembunyi di balik kuasa politik. Dan yang paling panik, PDIP. Untuk yang mungkin lupa atau pura-pura lupa, mari kita bedah ulang skandal IKTP. Proyek ambisius ini awalnya digadang-gadang untuk menciptakan sistem identitas nasional yang canggih dan transparan. Namun, apa yang terjadi? Dana APBN sebesar 5,9 triliun rupiah justru jadi bancakan elit busuk. Paulus Thanos sebagai salah satu pelaku utama kabur ke luar negeri dan bertahun-tahun tak tersentuh. Namanya masuk dalam daftar buron Interpol tapi seolah ada tangan tak terlihat yang melindunginya. Baru sekarang di era Prabowo, KPK akhirnya punya nyali untuk membawanya pulang. Tapi pertanyaannya, berani tidak KPK menyentuh para bekingnya? Megawati stres berat. Bagaimana tidak? Belum selesai kasus Hasto, kini para elit partainya terancam menyusul terjerat hukum. Dan lebih memalukan lagi, kasus korupsi IKTP yang selama ini dianggap hanya melibatkan orang kecil kini mulai merembet ke jajaran paling atas di PDIP. Megawati dan para petinggi partai mulai resah. Bayangkan saja, setelah bertahun-tahun mereka merasa kebal hukum, kini satu persatu orang terdekat mereka dipanggil KPK. Dan siapa yang paling terancam? Tentu saja Megawati sendiri. Sosok yang selama ini dikenal sebagai ibu ketua, yang selalu bisa mengendalikan partai dan mengatur jalan politik, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Kekuasaan tidak selamanya bisa melindungi. Dengan munculnya nama-nama besar yang tersangkut dalam kasus ini, tak pelak lagi, Megawati harus memikirkan langkah selanjutnya. Apakah dia masih bisa mempertahankan kontrolnya atas PDIP, atau justru akan menjadi bagian dari keruntuhan besar yang sedang mengintai? Bukan hanya soal politik, tetapi juga soal moralitas. Kasus ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat dalam permainan politik, tapi siapa yang punya cukup keberanian untuk melawan arus ketidakberesan yang sudah terlalu lama terjadi.
Ketika korupsi EKTP terungkap, jelas menunjukkan betapa buruknya sistem yang ada dalam politik Indonesia. Dan jika KPK benar-benar serius, ini bukan hanya soal Paulus Thanos atau kader PDIP lainnya. Ini adalah ujian besar bagi seluruh struktur politik yang ada di Indonesia. PDIP adalah partai yang selalu merasa kebal hukum. Dengan berbagai manuver politik, mereka berusaha menciptakan ilusi bahwa partainya bersih. Tapi fakta berkata lain, sudah berapa kader PDIP yang terseret kasus korupsi, dari bupati, wali kota, hingga menteri. Paulus Thanos adalah bagian dari skema besar yang melibatkan jaringan politik tingkat tinggi. Dalam skandal IKTP ini, beberapa nama besar dari PDIP disebut-sebut menerima aliran dana haram. Ada nama Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Pramono Anung, Yasona Laoli, dan Arief Wibowo. Luar biasa. Ketika Paulus Thanos bernyanyi, jangan kaget jika daftar nama yang ia sebut bisa mengguncang dunia politik Indonesia. Wajar jika sekarang PDIP panik. Sebab jika KPK benar-benar punya nyali, ini bisa jadi kiamat politik bagi mereka. Jika para pentolan PDIP benar-benar terciduk oleh KPK, maka ini adalah kiamat kubro bagi PDIP. Bayangkan, sebuah partai yang selama ini mengklaim sebagai partai wong cilik, tiba-tiba terungkap memiliki banyak kader yang terseret dalam kasus-kasus korupsi besar. Rakyat yang dulu percaya mereka sebagai pembela rakyat kecil, sekarang justru akan merasa dibohongi habis-habisan. PDIP yang dulu tampak begitu dekat dengan rakyat, kini terjebak dalam lingkaran penipuan atas nama demokrasi. Kepercayaan rakyat adalah aset utama bagi sebuah partai politik. Namun, jika kader-kader inti partai terlibat dalam skandal besar seperti IKTP, maka kepercayaan rakyat akan hancur seketika. Rakyat kecil yang dulu mendukung PDIP sebagai partai yang memperjuangkan nasib mereka kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa mereka telah dipermainkan. PDIP yang dulu bersuara lantang tentang kesejahteraan rakyat, kini terjerat dalam korupsi yang justru memperkaya segelintir orang di dalamnya. Partai yang semula berjuang untuk wong cilik, kini lebih mirip dengan wong licik. Ketika rakyat mendapati bahwa para pemimpin mereka lebih fokus pada berebut uang daripada memperjuangkan kesejahteraan mereka, apa yang tersisa selain kekecewaan? PDIP yang dulu menjadi simbol perjuangan dan pembelaan terhadap rakyat kecil, kini menjadi simbol penipuan dan manipulasi politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Jika KPK benar-benar berani membuka tabir kejahatan ini, maka implikasinya akan sangat fatal bagi PDIP. Ini bukan hanya soal kehilangan dukungan politik, tetapi juga soal bagaimana sebuah partai yang dulu begitu berpengaruh bisa runtuh begitu saja karena keserakahan dan ketidakjujuran. Rakyat yang sudah lama percaya akan partai ini akan merasa terkhianati. Dan partai ini akan kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Kiamat kubro bagi PDIP akan dimulai dengan runtuhnya kepercayaan yang selama ini mereka bangun dan akhirnya membuat mereka terjebak dalam sejarah kelam sebagai partai yang gagal memenuhi janji-janji mereka kepada rakyat. Namun di balik semua itu, masih ada segumpal skeptisisme dari publik. Apakah penangkapan Paulus Thanos akan membawa perubahan atau hanya bagian dari skenario klasik, di mana 1 atau 2 orang dikorbankan, sementara aktor intelektual tetap bebas melenggang? Apakah KPK punya keberanian dalam mengusut nama-nama besar yang disebut dalam persidangan? Sejak revisi UU KPK pada 2019, kepercayaan publik terhadap lembaga ini menurun dan banyak yang menilai KPK lebih jinak dalam menangani kasus besar. PDIP disebut memiliki strategi dalam menghadapi skandal, yaitu menyerang balik dengan dalih politisasi atau dia menunggu isu mereda. Kasus IKTP disebut sebagai gambaran nyata bagaimana proyek pemerintah dijadikan bancakan oleh elit politik, sementara rakyat kecil yang menanggung akibatnya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Prabowo ada reformasi besar dalam pemberantasan korupsi. Dan KPK harus berani mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Jika KPK hanya menangkap buronan kecil tanpa membongkar seluruh jaringan, maka kasus ini hanya akan menjadi sandiwara politik yang selalu berulang entah sampai kapan. Sekarang bola ada di tangan KPK. Setelah sekian lama dicurigai jadi alat politik dan kehilangan taring, inilah saatnya membuktikan bahwa mereka bukan macan ompong. Jangan sampai KPK tunduk pada tekanan partai besar. Jangan sampai kasus Paulus Thanos hanya dijadikan drama tanpa akhir. Kalau KPK serius,
Ini saatnya membongkar semua yang terlibat. Jangan hanya menangkap pion-pion kecil. Jika KPK benar-benar independen, maka ini saatnya membersihkan akar korupsi sampai ke puncak piramida. Biarkan rakyat melihat siapa dalang sebenarnya. Jangan pernah meremehkan suara rakyat. Kami tidak lupa bagaimana uang pajak kami dihancurkan oleh para tikus berdasi. Rakyat tidak lupa bagaimana korupsi EKTP membuat banyak warga kehilangan haknya atas identitas yang layak. Jika KPK tidak berani menindaklanjuti kasus ini dengan tegas, rakyat akan bersuara lebih keras. Rakyat akan melihat apakah KPK benar-benar punya nyali atau hanya jadi kuda poni permainan partai korup seperti PDIP ini. Pemeriksaan keduanya berlangsung terpisah. Arief Wibowo terlebih dahulu tiba, sementara Ganjar Pranowo yang juga merupakan Gubernur Jawa Tengah tiba setelahnya. Dan selesai menjalani pemeriksaan beberapa jam kemudian, Arief Wibowo yang menjalani pemeriksaan selama 2 jam ditanyai penyidik seputar proses kebijakan program nomor induk kependudukan serta teknologi informasi yang digunakan dalam proyek KTP elektronik. Sementara Ganjar mengatakan pemeriksaan hanya menginformasikan keterangan yang disampaikan sebelumnya. Yang bedanya ya ini pendalaman tentang itu tadi loh, pergulatan tentang lahirnya kebijakan dan program itu aja. Jadi pendapat fraksi-fraksi ya tentu saya nggak ingat. Kalau pendapat fraksi saya pasti saya. Kalau rapat-rapat setengah kamar sendiri? Nggak tahu. Tapi ada rapat-rapat. Loh, yang nggak tahu saya. Rapat KTP sendiri. Kenapa? Sama Pak Ganjar ini Pak. Apa? Komunikasi nggak Pak sama Pak Ganjar Pak? Kenapa? Pemeriksaannya barengan begini Pak. Nggak ada. Waktu dimintai keterangan untuk Andi Narogong, karena saya tidak kenal dengan mereka, jadi ya cuman pernah dengar cerita itu enggak, terus kemudian dengan Pak Setia Novanto ada yang mau dirubah enggak ada yang baru, cuman itu aja. Pak Setia sudah melakukan pendekatan nggak? Siapa? Pak Setia. Untuk apa? Untuk terkait KTP ini? Enggak pernah ketemu. Enggak. Kamu hubungin Pak Ganjar sendiri? Enggak. Akhir pelarian Paulus Thanos akhirnya terhenti. Buronan KPK terkait kasus korupsi proyek EKTP itu ditangkap di Singapura dan kini tengah ditahan oleh otoritas penegak hukum setempat. Saat ini tim KPK bergerak ke Singapura untuk mengurus ekstradisi Thanos. Lalu siapa sebenarnya Paulus Thanos? Paulus Thanos alias Tian Po Chin adalah Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Pria kelahiran Jakarta 8 Juli 1954 ini ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 hingga 2013 pada Kemendagri. Perusahaan milik Paulus Thanos yaitu PT Sandipala Artaputra terbukti mendapatkan keuntungan fantastis, yakni 140 miliar rupiah dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011 sampai 2012. Dalam skandal korupsi EKTP, PT Sandipala Artaputra yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI bertugas mencetak 51 juta belangko EKTP. Menurut mantan asisten manajer keuangan PT Sandipala, Fajri Agus Setiawan, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada 15 Mei 2017 silam, sempat mengatakan perusahaan Paulus Thanos menggelembungkan biaya produksi EKTP. Fajri mengungkap harga produksi satu keping EKTP adalah Rp7.500. Namun dari konsorsium, harga yang ditetapkan mencapai Rp14.000 lebih per keping. KPK mengungkapkan kendala memulangkan dan memproses hukum Paulus Thanos. Padahal tim KPK sudah menemukan keberadaan Direktur PT Sandipala Artaputra itu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, tim KPK sempat menemukan Paulus di negara Thailand. Namun saat hendak memulangkan, KPK mendapatkan kendala lantaran Paulus sudah mengubah identitasnya. Bahkan dalam proses pelariannya, Paulus sempat berupaya mencabut kewarganegaraan Indonesia. Adapun Paulus Thanos merupakan tersangka terakhir dari rangkaian dugaan korupsi proyek EKTP. 3 tersangka lainnya sudah ditangkap pada Agustus 2019. Mereka adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya, anggota DPR 2014 sampai 2019 Miriam S. Haryani, dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan EKTP Husni Fahmi. Sebelum ini KPK juga telah lebih dulu memproses hukum sejumlah orang. Mereka adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto, mantan anggota DPR Markus Nari, 2 pejabat di Kemendagri yakni Irman dan Sugiharto. Kemudian Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo,
pihak swasta Andi Agustinus, Made Okamasagung, serta keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.